Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Insinyur Nur Huja Wijaya selaku dosen pengampu mata kuliah K3 Alkes. Kami di sini dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil survei kami ke Puskesmas Kasihan 2. Nah, kelompok 17 sendiri di sini beranggotakan saya sendiri, Erhan Raihan Nusyam Ripai dengan NIM 095 dan ada rekan saya. Febriadi Mokodompis dengan NIM 091. Saya M. Sadik Arianto dengan NIM 101. Saya Siva Nabila Putri dengan NIM 055. Dan saya Muhammad Fauzi Adia Ulhaq dengan NIM 099. Nah, baik. Mungkin di situ aja perkenalan dari kelompok kami. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi. Yang pertama ada pengertian dari K3. K3 merupakan singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja. K3 merujuk pada serangkaian upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Tujuan utama K3 adalah mencegah kecelakaan kerja, cedera, dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Nah, selanjutnya ada pengertian Alkes. Alkes merupakan perangkat atau instrumen yang digunakan dalam praktik medis untuk mendiagnosis, mengobati, atau mencegah penyakit atau kondisi kesehatan. Alat kesehatan dapat mencakup berbagai macam peralatan, mulai dari alat pengukur tekanan darah, termometer, alat bedah, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Nah, selanjutnya masuk ke identifikasi alat Alkes. Identifikasi alat Alkes ini di dalam dunia elektromedis itu cuma ada 7 kompetensi dasarnya. Yang pertama ada diagnostik, yang kedua ada lab klinik, yang ketiga ada life saving and life support, yang keempat ada bedah dan anestesi, yang kelima ada radiologi, yang keenam ada terapi, dan yang ketujuh ada kalibrasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, dari kunjungan kita ke Puskesmas Kasihan, jadi kita mendapatkan alat laboratorium klinik yang kita dapati di Puskesmas tersebut ada autoclave. Jadi autoclave ini merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk sterilisasi alat-alat medis, laboratorium, dan juga bahan-bahan lainnya dengan menggunakan uang air yang bertekanan tinggi. Kemudian selanjutnya ada mikroskop. Jadi mikroskop ini untuk melihat objek atau untuk memperjelas objek yang sangat kecil sehingga kita dapat amati dengan detail. Kemudian ada centrifuge. Centrifuge sebuah perangkat laboratorium yang digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran berdasarkan perbedaan massa atau kepadatan. Kemudian selanjutnya ada hematologi analyzer. Jadi hematologi ini adalah sebuah perangkat medis yang digunakan untuk menganalisis komponen-komponen darah pada manusia. Kemudian ada fotometer. Nah, fotometer ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya atau radiasi elektromagnetik pada berbagai panjang gelombang. Kemudian ada sterilisasi basah dan juga sterilisasi kering. Selanjutnya yaitu ada kompetensi untuk alat diagnostik. Jadi kami ada menemukan ada alat USG, stetoskop, dan tensimeter. Dan ada dental juga, dental unit, dan ada juga timbangan bayi. Terus ada pengelompokan alkes sesuai jenis kelasnya. Jadi alat-alat tadi itu mempunyai kelasnya masing-masing. Untuk kelas 1 ada stetoskop, tensimeter, mikroskop, hematologi analyzer, fotometer, dan ada timbangan bayi dan dewasa. Untuk kelas 2A, sterilisasi kering, sterilisasi basah, autoclave, centrifuge, dental, dan USG. Kemudian di sini untuk maintenance Alkes Lab Clinic itu autoclave itu yang pertama itu pemeriksaan rutin, yang kedua pembersihan dan sterilisasi, yang ketiga kalibrasi, yang keempat pemeriksaan filter dan katup, yang kelima pengecekan pompa dan pompa vakum, yang keenam pemantauan log, yang ketujuh pelatihan penggunaan, dan yang terakhir perawatan preventif. Kemudian ada mikroskop. Mikroskop yang pertama itu pembersihan eksternal, yang kedua pembersihan lensa, yang ketiga kalibrasi dan fokus, yang keempat pemeriksaan mekanisme moving parts, yang kelima pengecekan lampu, yang keenam penggunaan penutup pelindung, yang ketujuh perawatan preventif. Kemudian ada centrifuge.
Yang pertama itu pembersihan eksternal, yang kedua pembersihan rotor dan wadah, yang ketiga pemeriksaan sealing, yang keempat pemeriksaan keamanan, yang kelima pemeriksaan kecepatan, yang keenam pemeriksaan getaran, yang ketujuh pelumasan, yang kedelapan perawatan preventif. Kemudian ada hematologi analyzer. Yang pertama itu pembersihan eksternal, yang kedua pembersihan bagian dalam, yang ketiga pembersihan sampel handling system, yang keempat kalibrasi, yang kelima pemeriksaan kualitas kontrol, yang keenam pemantauan kondisi reagen, yang ketujuh periksa sistem fluida dan pipa, yang kedelapan pemeliharaan perangkat periferal, yang ke-9 pemeliharaan preventif. Kemudian ada lagi fotometer. Yang pertama itu pembersihan eksternal, yang kedua pembersihan kuvet atau sel, yang ketiga pembersihan lensa atau filter, yang keempat kalibrasi, yang kelima pemantauan lampu, yang keenam pemeliharaan sistem optik, yang ketujuh penggantian baterai atau sumber daya, yang kedelapan perawatan preventif. Kemudian ada sterilisasi basah. Yang pertama itu pembersihan luar autoclave, yang kedua pembersihan interior autoclave, yang ketiga pembersihan rotor, yang keempat periksa seal atau gasket, yang kelima pemeriksaan safety valve dan katup, yang keenam pemantauan suhu dan tekanan, yang ketujuh pembersihan filter dan saluran udara, yang kedelapan periksa heater dan elemen pemanas, yang kesembilan pemeliharaan preventif. Kemudian ada sterilisasi kering. Itu yang pertama pembersihan luar sterilisasi kering, yang kedua pembersihan interior sterilisasi kering, yang ketiga pemeriksaan heater dan elemen pemanas, yang keempat pembersihan filter dan ventilasi, yang kelima pemantauan suhu, yang keenam pemeriksaan keamanan, yang ketujuh periksa timer dan kontrol siklus, yang kedelapan itu pelumasan, yang kesembilan pemeliharaan preventif. Selanjutnya ada maintenance untuk alat diagnostik. Jadi untuk alat diagnostik ini seperti USG dan dental lumayan banyak melakukan maintenance karena alatnya cukup ribet. Untuk USG ada pembersihan eksternal, pembersihan prop, terus pembersihan kabel dan konektor, memperbarui perangkat lunak atau software, dan lain-lain. Terus jadi ini ada dokumentasi kami selama melakukan visit ke Puskesmas Kasihan 2. Kami menemukan banyak alat, ada autoclave, dental unit, ada sterilisator kering, ada USG, dan lain-lain. Dan di sini juga ada ketiga alkesnya, yaitu di situ ada persiapan untuk apa. Nah, baik. Mungkin itu saja dari kelompok 17 yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.